1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians. Mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosfer 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosfer 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan, namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka, kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu, diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam Biosfer 2,
Mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman, dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biospherian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show, dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa, sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biospherians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia, dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biospherians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Di luar angkasa, kegelapan pekat di antara titik-titik cahaya menyilaukan menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyembunyikan lubang hitam yang menganga, lapar, dan menakutkan. Kegelapan itu membuat para astronom kesulitan mencari informasi detail tentang monster luar angkasa ini. Saat mencapai akhir hidupnya, bintang yang kuat dan masif tidak bisa menghilang begitu saja. Salah satu skenario yang paling memungkinkan adalah sang bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya. Lalu dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, sang bintang akan kolaps akibat gravitasinya sendiri. Jika ukurannya cukup besar, bintang itu akan berubah menjadi lubang hitam.
ada lubang hitam hipotetis bernama primordial. Ilmuwan tidak pernah mendapatkan bukti nyata soal keberadaan lubang hitam jenis ini. Lubang hitam seperti ini sangatlah tua dan terbilang kecil. Menurut standar lubang hitam, tentu saja. Para astronom meyakini lubang hitam ini bisa muncul beberapa milidetik setelah Big Bang atau ledakan dahsyat. Saat itu, bintang dan galaksi masih belum ada. Artinya, lubang hitam primordial mungkin menjadi saksi seluruh sejarah alam semesta. Saat ini, kemungkinan besar lubang hitam primordial terkecil sudah menguap. Tapi yang lebih besar masih bisa tersebar di suatu tempat di luar angkasa. Tapi bagaimana lubang hitam primordial bisa terbentuk? Awalnya, luar angkasa tidak seperti sekarang. Di beberapa area, suhunya lebih panas. Di area lain, lebih sejuk. Sementara di beberapa area lain lagi, sangat padat. Para ilmuwan meyakini, titik-titik yang padat ini bisa kolaps menjadi lubang hitam primordial. Tapi, apa yang paling aneh? Ukuran lubang hitam seperti ini mungkin sangat kecil karena muncul tepat setelah Big Bang. Makin lama, sebuah lubang hitam terbentuk, makin besar ukurannya. Perbedaan massa antara lubang hitam yang lebih tua dan lebih kecil dengan yang lebih muda dan lebih besar sangatlah jauh. Ibaratnya, massa benda yang 1000 kali lebih besar daripada matahari dibandingkan dengan massa permen jeli. Bisa terbayang perbedaannya kan? Ada teori yang mengatakan lubang hitam primordial sebenarnya adalah materi gelap. Materi ini diyakini memenuhi sekitar 80% massa alam semesta yang sudah bisa diamati saat ini. Para astronom belum mampu melihatnya secara langsung karena materi aneh ini tidak memancarkan cahaya atau energi apapun. Gagasan ini belum begitu diterima selama beberapa dekade. Namun baru-baru ini para ilmuwan menyadari ada lebih banyak lubang hitam di alam semesta daripada yang mereka kira dulu. Artinya, teori ini mungkin memang benar. Sementara itu, populasi lubang hitam bentukan Big Bang yang luas dan masih tersembunyi mungkin bukan cuma bagian dari materi gelap, melainkan materi gelap itu sendiri. Tapi, para astronom belum menemukan satupun partikel materi gelap, bahkan setelah puluhan tahun pencarian. Beberapa ilmuwan berpendapat, materi gelap tidak mungkin terdiri dari kumpulan lubang hitam primordial berbagai ukuran. Karena jika demikian, semua lubang hitam ini akan terlalu sering bertabrakan. Ilmuwan lain mengatakan, lubang hitam mungkin muncul berpasangan. Lalu, lubang hitam ketiga bisa mendekati pasangan ini dan menggantikan salah satunya. Lagi pula, alam semesta kita memang dipenuhi lubang hitam dan jumlahnya super banyak. Proses ini akan berulang berkali-kali, jadi hampir tidak ada penggabungan atau tabrakan. Lubang hitam primordial mungkin membentuk gugusan seukuran jarak antara matahari dan bintang terdekat kita. Tiap gugusan ini dapat dihuni ribuan lubang hitam, yang semuanya berimpitan. Monster lubang hitam bermassa 30 matahari mungkin terletak di tengahnya, dengan lubang hitam kecil lain yang menempati sisa ruang yang ada. Gugusan semacam ini bisa menempati area manapun yang dianggap astronom sebagai materi gelap. Tapi sejauh ini, semua itu masih sekadar teori menarik, dan beberapa ilmuwan belum mendukungnya. Masih dibutuhkan lebih banyak data. Perilaku lubang hitam terkadang mirip gunung berapi galaksi masif yang dari waktu ke waktu meletus. Tapi alih-alih memuntahkan lahar, lubang hitam menghasilkan energi dalam jumlah besar yang membentuk lubang menganga pada materi dan gas di sekitarnya. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang menyala bertahun-tahun lalu. Ini terjadi di gugusan galaksi yang jaraknya sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang terbentuk, yang sebenarnya adalah lubang yang terbentuk di dalam gas panas gugusan, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Wow! Baru-baru ini, para astronom mendapati bahwa salah satu bintang paling masif di area itu mungkin baru saja lenyap. Bintang itu dulu melayang di luar angkasa sejauh 75 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan biasanya tidak bisa melihat satu persatu bintang dengan jelas jika jaraknya sejauh ini, kecuali jika ukurannya super besar, seperti yang sedang kita bahas.
Ukurannya sangat besar dan bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari kita. Sebelumnya, para astronom melihat cahaya bintang ini pada tahun 2011. Tapi saat dilihat lebih dekat, beberapa tahun kemudian, para astronom tidak bisa menemukannya. Bintang sebesar itu biasanya hilang dalam bentuk supernova super terang. Tapi kali ini, tidak. Itu masih membuat para ilmuwan bingung. Ada teori yang menyebutkan bintang itu kolaps menjadi lubang hitam dan ini terjadi tanpa memicu supernova terlebih dulu. Proses ini memang bisa dialami bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tetapi amat sangat jarang. K2141b adalah planet yang berada di luar tata surya kita. Sekilas bentuknya tidak jauh berbeda dengan bumi. Ada lautan cair yang menguap menjadi awan, mengembun, dan kembali ke permukaan dalam bentuk hujan. Tapi alih-alih air, semua terjadi pada batu. Permukaan eksoplanet ini ditutupi lautan lava sedalam puluhan kilometer. Suhu di K2141b mencapai 2760 derajat Celcius pada siang hari. Itu cukup panas untuk menguapkan magma di lautan ke atmosfer. Kemudian, angin supersonik yang dapat bertiup dengan kecepatan 1,5 km per detik membawa uap batu ini ke sisi malam planet. Magma yang menguap, mendingin, kembali menjadi cair, lalu turun sebagai hujan batu. Oke, kayaknya kita butuh payung lebih kuat. Ada bintang di galaksi GSN 069 yang mungkin akan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam triliunan tahun mendatang. Itu karena bintang ini sering bertemu dengan lubang hitam. Pertama, para astronom melihat semburan sinar X yang aneh. Semburan itu sangat terang dan menyala setiap 9 jam. Setelah memeriksa fenomena ini, para peneliti menyadari itu adalah bintang yang terlempar ke orbit unik di sekitar lubang hitam. Dan kilatan yang mereka lihat adalah materi yang tersedot dari permukaan bintang. Ini terjadi setiap kali bintang itu melewati lubang hitam yang rakus. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah sang raksasa merah menjadi katai putih, dan prosesnya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Baru-baru ini, para astronom menemukan sejumlah jejak fosfina di atmosfer Venus. Di bumi, gas yang mudah terbakar dan tidak berwarna ini sering ditemukan di dekat mikrob. Oleh karena itu, ada teori baru yang menyatakan mungkin ada kehidupan di Venus. Namun, jika memang ada, kehidupan ini hanya bisa muncul di ketinggian awan, karena tidak ada organisme hidup yang mampu bertahan di lingkungan Venus yang ekstrim. Permukaannya super kering, tanpa air cair, dan tekanannya 90 kali lebih besar dari permukaan bumi. Suhu di sana hampir mencapai 480 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam tertentu. Jadi, mustahil kan? Metana, gas yang biasanya dihasilkan makhluk hidup, ditemukan di Mars pada tahun 2013. Pesawat luar angkasa Mars Express milik Badan Antariksa Eropa mendeteksinya di kawah Gale dekat ekuator Mars. Penemuan ini mungkin suatu hari akan menjawab pertanyaan tentang ada atau tidaknya kehidupan di Mars. Asteroid 2019 Oka membuat para ilmuwan takut karena mendekati planet kita diam-diam pada Juli 2019. Asteroid besar ini, yang panjangnya 122 meter, muncul entah dari mana. Asteroid ini meluncur sangat dekat ke bumi. Hanya sekitar 72.000 km jauhnya, atau kurang dari 1/5 jarak bumi ke bulan. Lapisan luar matahari jauh lebih panas daripada permukaannya. Suhunya bervariasi dari 5.500 derajat Celcius di dekat permukaan sampai sepanas 555.000 derajat Celcius di koronanya, alias lapisan terluar matahari. Alasan dibalik fenomena ini mungkin adalah suar nano, yaitu semburan panas kuat dari bintang itu. Teori lain menyalahkan lapisan yang terletak tepat di bawah permukaan matahari. Lapisan ini sepertinya menghasilkan medan magnet yang lemah, sehingga saat meninggalkan matahari, energi dari lapisan ini memanaskan koronanya dalam bentuk lapisan cabang dan akar magnetis. Bulan mungkin masih terus menyusut.
Diameter satelit alami planet kita ini berkurang 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun yang lalu. Jika bagian dalamnya terus mendingin, ini mungkin dapat menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Pada tahun 2019, InSight milik NASA yang punya misi mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars yang pertama kali terjadi. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 guncangan per hari. Sebagian besar gempa ini berskala kecil. Kamu bahkan tak akan merasakannya jika itu terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama yang terjadi di objek luar angkasa, selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi ini adalah gelombang magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar InSight. Masih belum jelas dari mana asal gelombang ini. Mungkin setelah tengah malam, makhluk Mars mulai berjalan-jalan. Mungkin saja. Atmosfer Pluto jauh lebih tinggi di atas permukaannya dibanding, katakanlah, bumi. Atmosfer Pluto juga punya lebih dari 20 lapisan yang semuanya super dingin dan padat. Oh, aku baru ingat. Bulan kita juga punya sesuatu semacam atmosfer, namanya exosfer, yang terdiri dari helium, neon, dan argon. Exosfer ini 10 triliun kali lebih tipis dibanding atmosfer bumi. Amat sangat tipis. Jika teori multiverse benar, dunia kita bukanlah satu-satunya yang ada di luar sana. Menarik sekaligus menakutkan, bukan? Sekarang tidak semua ilmuwan setuju dengan konsep yang mencengangkan ini. Dan jujur saja, ide untuk benar-benar melakukan kontak dengan alam semesta paralel ini terdengar seperti memenangkan lotre saat mengendarai sepeda. Tapi tunggu dulu, karena konsep aneh ini tidak hanya terbatas pada dunia fisik saja. Percaya atau tidak, banyak teori ilmiah yang mendukung keberadaan alam semesta paralel. Dan biar ku beritahu ya, ini adalah topik yang menimbulkan perdebatan di kalangan ilmiah. Sekarang bayangkan ini, alam semesta tempat kita tinggal sangatlah luas. Kita berbicara tentang miliaran, bahkan ada yang mengatakan triliunan galaksi yang berputar-putar, masing-masing penuh dengan bintang yang hampir tak terhitung jumlahnya. Beberapa ahli yang mempelajari bentuk alam semesta berpendapat bahwa diameternya bisa mencapai 7 miliar tahun cahaya. Yang lain bahkan berpendapat bahwa diameternya mungkin tak terbatas. Mungkinkah ada yang lebih besar dari yang terlihat? Teori-teori ilmiah yang sesungguhnya sedang mengeksplorasi kemungkinan adanya alam semesta yang ada di samping, di luar, atau bahkan mencerminkan alam semesta lain. Konsep menarik tentang multiverse dan dunia paralel ini seringkali terjalin dengan ide-ide ilmiah lain yang lebih dikenal seperti Big Bang, teori Dawai, dan mekanika kuantum. Agar kita bisa mengetahui apa yang ada di luar sana, kita harus mengandalkan informasi yang kita yakini, bukan? Mari kita putar kembali jam kosmik sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Segala sesuatu yang bisa kita lihat saat ini dimampatkan ke dalam sebuah singularitas yang sangat kecil. Kemudian, jika teori Big Bang bisa dipercaya, semua meledak dengan sangat dahsyat. Alam semesta mengembang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya, kemana-mana, dalam waktu kurang dari 1 detik. Cara alam semesta meledak telah membuat beberapa peneliti pintar merenungkan keberadaan lebih dari satu alam semesta. Mereka mempertanyakan apakah pemuaian yang terjadi secara tiba-tiba itu berakhir di semua tempat pada waktu yang sama. Meskipun pemuaian telah berhenti pada semua yang bisa kita lihat dari bumi, 13,8 miliar tahun yang lalu, inflasi kosmik mungkin masih terus berlangsung di beberapa sudut misterius lainnya. Beberapa ahli fisika teoritis mengatakan bahwa ketika inflasi berakhir di satu tempat, sebuah balon alam semesta yang baru akan terbentuk. Namun, inilah masalahnya. Kamu tidak bisa begitu saja melompat dari satu gelembung ke gelembung lainnya seperti turis antar galaksi. Alam semesta gelembung ini mengembang tanpa batas, dan ujung-ujungnya menjauh dari kita lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dan disinilah segalanya menjadi semakin membingungkan. Katakanlah kita berhasil mencapai tepi balon lokal kita dan menemukan alam semesta berikutnya.
Nah, para ahli fisika teoritis yang sama menyebutkan bahwa alam semesta tetangga bisa jadi merupakan permainan bola yang sama sekali berbeda. Alam semesta tetangga mungkin memiliki hukum fisika yang sama sekali berbeda, menjadikannya tempat yang aneh bagi kita. Mengikuti ide yang sama, ada juga yang mengatakan bahwa di alam semesta gelembung yang luas ini mungkin ada bentuk kehidupan lain seperti kita. Masalahnya, kita semakin jauh dari mereka setiap waktu, dan jalan kita tidak akan pernah bertemu. Para peneliti super pintar lainnya di luar sana mencoba menghubungkan alam semesta paralel dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum pada dasarnya adalah matematika yang rumit di balik partikel-partikel yang sangat kecil. Menurut itu, partikel-partikel ini bisa berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Mereka menyebutnya fungsi gelombang yang memiliki semua opsi gila. Tapi inilah masalahnya, ketika kita mengamati partikel-partikel ini, kita hanya melihat satu hasil. Alam semesta seperti bermain petak umpet dengan kita. Sekarang ada teori yang disebut teori banyak dunia yang mengatakan bahwa setiap kali kita mengamati satu hasil, alam semesta lain muncul di mana hasil yang berbeda menjadi nyata. Ini seperti alam semesta kita yang bertindak sebagai pohon raksasa yang terus-menerus bercabang menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta alternatif ini tidak dapat bercampur, jadi kamu tidak akan tahu jika ada banyak kamu lain yang menjalani kehidupan yang sedikit atau sama sekali berbeda. Teori banyak dunia ini cukup berani dan agak sulit untuk dibuktikan atau dibantah. Dan itu tidak bagus untuk ilmu pengetahuan karena para ilmuwan senang menguji dan bereksperimen dengan ide-ide mereka. Tetapi jika ada ruang tanpa batas di luar sana, mengapa tidak ada alam semesta tanpa batas juga? Coba bayangkan alam semesta sebagai taman bermain kosmik raksasa. Beberapa ahli percaya bahwa jika alam semesta ini memang tidak pernah berakhir, maka hanya ada sejumlah cara untuk menyusun blok-blok penyusunnya. Pada akhirnya, mereka harus mengulang pola-pola tertentu. Jika hal ini benar, maka mungkin saja di suatu tempat di luar sana ada versi lain dari dirimu yang menjalani kehidupan yang sama persis. Bahkan sampai pada makanan yang kamu santap saat makan siang kemarin. Apakah kita pernah memiliki bukti tentang alam semesta paralel ini? Ya, ada yang bilang sudah ada. Pernahkah kamu mendengar kisah pria misterius dari Tauret? Ini adalah kisah tentang seorang pria yang berakhir di bandara Jepang dan mengatakan bahwa dia berasal dari negara yang sama sekali tidak dikenal, bernama Tauret. Sekarang, beberapa orang berpikir bahwa itu adalah bukti perjalanan waktu, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah bukti bahwa dia berasal dari alam semesta yang berbeda. Meskipun kamu ingin mempercayai bahwa cerita ini benar adanya, namun yang sulit adalah tempat Tauret ini. Ada alasan mengapa kamu belum pernah mendengarnya. Tidak ada Tauret yang bisa ditemukan, baik di masa sekarang atau di tahun 1950-an ketika insiden ini terjadi. Setelah insiden di bandara, pria itu menghilang begitu saja sehari setelah tiba di Jepang. Hilang untuk selamanya. Mari kita kembali ke hari yang menentukan di bulan Juli 1954 ketika pria dari Tauret diduga mendarat di Tokyo. Deskripsi menggambarkannya sebagai pria berjenggot dan berbahasa Prancis. Tidak ada yang terlalu aneh sejauh ini, bukan? Tergantung pada siapa yang menceritakannya, segalanya mulai sedikit berbeda. Dalam satu versi, ketika pria itu menyerahkan paspornya untuk dicap, mata petugas Jepang melotot. Meskipun paspornya terlihat sah, negara yang tercantum sebagai Tauret tidak dikenali oleh siapapun, termasuk petugas dan pejabat lainnya. Tentu saja, mereka membawa pengunjung Tauret kita pergi untuk sesi tanya jawab. Dalam versi lain, pria itu langsung mengatakan kepada petugas bahwa dia berasal dari Tauret dan menunjukkan paspornya ketika dia tidak mempercayainya. Pria dari Tauret kemudian mulai mencoba meyakinkan para petugas bahwa tanah kelahirannya adalah asli. Menurutnya, Tauret terletak di antara Prancis dan Spanyol dan sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Untuk membuktikan pendapatnya, ia bahkan menunjukkan ke area di peta yang sesuai dengan kerajaan Andorra. Jelas saja keadaan berubah menjadi misterius. Para petugas memutuskan untuk menahan pria itu karena mencurigai dia mungkin akan melakukan hal yang tidak baik. Mereka menempatkannya di hotel terdekat untuk bermalam, tetapi tidak tanpa menempatkan 2 orang di luar kamarnya untuk mengawasi keadaan.
Dapatkah kamu menebak apa yang terjadi selanjutnya? Tolong mainkan drumnya. Ketika para petugas muncul keesokan paginya, siap untuk melanjutkan penyelidikan mereka, pria itu telah lenyap tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda pelarian. Dan yang lebih membingungkan lagi, semua dokumen pribadinya secara ajaib juga lenyap. Bagaimana jika pria dari Tauret adalah seorang penjelajah waktu atau petualang antar galaksi? Beberapa orang bahkan telah mempelajari dunia fiksi ilmiah untuk menjelaskan kejadian aneh ini. Dan kamu tidak akan percaya dengan banyaknya orang di internet yang telah mengaitkannya sebagai bukti realitas alternatif. Salah satu ide yang paling aneh adalah bahwa pria itu secara tidak sengaja tersandung ke dimensi paralel dan berakhir di bandara Jepang. Di alam semesta paralel itu, ada bumi seperti bumi kita, tapi bukannya Andorra. Mereka menyebutnya Tauret di sana. Ide lain yang beredar adalah bahwa pria itu adalah penjelajah waktu dari masa depan. Maaf, aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi penjelasan yang paling masuk akal untuk keseluruhan kisah pria dari Tauret adalah imajinasi seseorang yang menjadi liar. Karena ada banyak versi dari cerita yang sama, mungkin saja orang terus menambahkan detail yang tidak masuk akal pada kasus ini untuk membuatnya lebih sensasional. Keseluruhan kisah ini hanya menjadi legenda urban dan hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada alasan untuk percaya bahwa kita pernah melihat penjelajah waktu atau penumpang antar galaksi di bumi. Ada kemungkinan seluruh galaksi Bima Sakti kita terletak di wilayah yang disebut void ruang angkasa. Ini adalah wilayah di mana hanya ada sedikit materi dibandingkan dengan sudut-sudut lain di alam semesta yang kita kenal dan jauh lebih tidak padat daripada di tempat lain di alam semesta. Dengan kata lain, kita mungkin berada di dalam gelembung udara di dalam kue. Jika itu benar, berarti kita lebih kesepian dari yang kita duga. Di alam semesta kita, semua galaksi terus bergerak menjauhi satu sama lain. Untuk memahami seberapa jauh mereka bergerak menjauh, para ilmuwan menggunakan sesuatu yang disebut konstanta Hubble limiter. Ini seperti speedometer untuk galaksi. Tapi ada misteri kosmik yang disebut tegangan Hubble. Hal ini menantang apa yang kita ketahui tentang pemuaian alam semesta. Para ilmuwan biasanya menganggap konstanta Hubble limiter sebagai pemandu yang bisa diandalkan. Namun pengamatan terbaru kita mempertanyakan keandalan ini. Kecepatan yang kita lihat dalam kehidupan nyata tidak sesuai dengan jarak yang kita hitung dan perkirakan. Pengamatan ini tidak yakin mengapa pengukuran ini tidak sesuai. Para peneliti mengikuti pergerakan supernova dan melihat bahwa alam semesta tampak mengembang lebih cepat di sekitar kita daripada yang terjadi secara keseluruhan. Seolah-olah alam semesta secara aktif menghindari kita secara khusus. Setelah mempertimbangkan hal ini, mereka mulai berasumsi bahwa kita semua mungkin hidup dalam void kosmik. Void kosmik adalah ruang kosong yang sangat luas di antara galaksi-galaksi. Void ini membuat seluruh dunia kita tampak seperti spons besar. Yuk kita kembali ke awal, hanya sepersekian detik setelah Big Bang. Tepat setelah permulaan segala sesuatu, alam semesta merupakan plasma yang panas dan mampat. Plasma itu hanya memiliki variasi kerapatan yang sangat kecil yang disebut fluktuasi kuantum. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang. Fluktuasi kuantum itu tumbuh bersamaan dengan itu, menciptakan wilayah dengan kerapatan materi yang berbeda-beda. Karena itu, alam semesta tidak mengembang kemana-mana secara seragam. Sebaliknya, gumpalan-gumpalan kecil materi mulai berkumpul bersama dan dalam waktu yang lama membentuk struktur masif galaksi. Galaksi-galaksi tersusun dalam dinding-dinding dan filamen-filamen yang sangat besar dengan celah-celah yang sangat besar di antaranya. Celah-celah ini adalah void yang juga dikenal sebagai ruang gelap. Void ini tidak benar-benar kosong. Faktanya void ini sebenarnya menyimpan lebih dari 15% jumlah materi yang ditemukan rata-rata di seluruh alam semesta. Di dalamnya masih terdapat gas, debu, materi gelap, bahkan bintang dan galaksi. Akan tetapi kerapatannya lebih rendah daripada wilayah yang memiliki galaksi, yaitu sekitar 1/10 dari kerapatan materi rata-rata. Karena itu kita menganggapnya hampir kosong.
Biasanya void-void ini memiliki diameter berkisar antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Jarak yang sangat jauh, bahkan dalam skala ruang angkasa. Sebagai perbandingan, sebagian besar planet dan nebula yang telah kita temukan sejauh ini memiliki jarak ratusan bahkan jarang yang mencapai ribuan tahun cahaya dari kita. Dalam kasus void, jika kamu berada di tengah-tengah void, maka akan tampak seperti kegelapan abadi. Bintang-bintang terdekat akan berada sangat jauh sehingga hampir tidak terlihat olehmu. Beberapa di antaranya sangat besar, mereka dikenal sebagai super void. Yang terbesar yang diketahui manusia dinamai void raksasa, saking besarnya kita bahkan tidak bisa membayangkannya. 1, miliar tahun cahaya jauhnya dengan diameter 1,3 miliar tahun cahaya. Iya, pada dasarnya ini adalah ruang hampa udara raksasa yang gelap, namun ruang hampa raksasa ini tidak sepenuhnya kosong. Di dalam void raksasa ini terdapat 17 gugus galaksi yang terpisah, namun ini mungkin bukan kekosongan terbesar di dunia kita. Ada sesuatu yang disebut bintik dingin CMB. Ini adalah area yang luar biasa besar dan dingin di alam semesta kita yang kita lihat melalui gelombang mikro. Area ini sangat menonjol di peta alam semesta kita dengan temperatur yang sangat rendah dan para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu benda apa ini. Pada tahun 2000, para ilmuwan mengusulkan bahwa tempat ini mungkin merupakan super void dan mungkin terbesar yang pernah ada. Bahkan lebih orisinil lagi dengan yang satu ini, mereka menyebutnya sebagai void super raksasa. Jika benar, tempat ini akan menjadi sebuah kekosongan berdiameter 1,8 miliar tahun cahaya, sekitar 1000 kali lebih besar dari void pada umumnya. Tidak semua orang berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi, jadi para ilmuwan terus memperdebatkan hal ini untuk sementara waktu. Ada teori lain yang menarik tentang tempat ini. Seorang peneliti mengemukakan bahwa tempat ini mungkin merupakan jejak dari tabrakan kita dengan dunia paralel. Ini adalah hipotesis yang cukup berani, tapi sayangnya tidak ada cara bagi kita untuk mengkonfirmasi atau menyangkalnya dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun ketika alam semesta mengembang, void-void ini akan membesar dan dinding-dinding yang menghubungkan gugus-gugus galaksi akan merenggang dan pecah. Pada akhirnya void-void itu akan menyatu, meninggalkan gugus-gugus galaksi yang terikat secara gravitasi sebagai pulau-pulau dalam kekosongan yang mengembang. Dengan kata lain, cepat atau lambat, kekosongan yang sangat besar itu akan melahap semua yang ada di dunia ini. Jadi ternyata kita mungkin merupakan peristiwa langka di sebuah super void, salah satu dari 15% materi. Hal ini menjelaskan mengapa kita dikelilingi oleh galaksi yang relatif sedikit. Penemuan ini jika benar akan menantang model standar kosmologi yang telah dibuat dengan bantuan Albert Einstein. Ini berarti gravitasi secara umum berperilaku berbeda dari apa yang kita harapkan. Menurut model standar, kerapatan yang begitu rendah seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mengeksplorasi dan mempertimbangkan ide ini secara menyeluruh. Ini mungkin akan menantang pemahaman fisika kita yang sangat mendasar. Para ilmuwan menyebutnya lubang lokal. Penemuan lubang lokal ini bisa jadi merupakan petunjuk untuk menjelaskan paradoks Fermi. Mungkin di bagian alam semesta yang spesifik ini, tempat kita berada, kemungkinan kehidupan cerdas berkembang di tempat lain di dekatnya sangat kecil. Mungkin semua makhluk hidup berada di suatu tempat di luar super void kita. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan harapan atau bahwa kehidupan di tempat lain di sekitar kita tidak mungkin ada. Bahkan kehidupan di alam semesta mungkin jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Kita tahu kalau planet-planet dalam seperti Merkurius dan Venus tidak ramah dengan kondisinya yang ekstrem. Namun, Venus terlihat menarik karena meskipun planet ini sangat toksik, para ilmuwan percaya bahwa planet ini sangat mirip bumi di masa lalu. Venus bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Sayangnya Venus terlalu dekat dengan matahari dan semua kondisi yang bagus itu menguap seiring waktu. Tapi, ada kemungkinan kehidupan mikroba bisa bertahan di awan-awannya yang tinggi.
Mars, gurun yang dingin, mungkin juga merupakan tempat yang lebih bersahabat di masa lalu dengan sungai dan danau. Meskipun sekarang tidak memiliki atmosfer yang melindungi, kehidupan purba mungkin pernah ada di sana. Dalam hal ini akan meninggalkan fosil-fosil yang potensial dan mikroba bawah tanah masih bisa bertahan hidup. Kita telah menemukan beberapa tanda-tandanya, tetapi masih memperdebatkan apakah benda-benda ini benar-benar organik atau tidak. Planet-planet raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus, serta planet raksasa es tidak ideal untuk kehidupan. Tapi bulan-bulannya menawarkan harapan. Europa memiliki lautan di bawah permukaan esnya, sehingga menjadikannya titik panas yang potensial. Enceladus melepaskan air ke ruang angkasa, membawa molekul-molekul kompleks yang mengisyaratkan adanya kemungkinan-kemungkinan menarik. Dan Titan juga sangat unik, memiliki material cair di permukaannya, sungai dan danau hidrokarbon. Meskipun suhunya yang sangat dingin tidak cocok untuk kehidupan, para ilmuwan mempertimbangkan apakah Titan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan dengan jenis kimia yang berbeda. Namun kita membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memeriksa semua benda langit dan mempelajarinya dengan baik. Kita belum pernah mengirim apapun sejak masa Voyager 2, tapi jika kita beruntung, kita mungkin bisa menjelajahi tata surya kita di abad ke-21 ini. Bagaimanapun ada banyak potensi kehidupan bahkan di tata surya kita sendiri, belum lagi planet-planet dan galaksi-galaksi yang kita temukan di sekitarnya. Menurut perkiraan, alam semesta yang bisa diamati yang bisa kita lihat mungkin memiliki sekitar 5,3 triliun planet yang bisa dihuni. Salah satu kandidat yang paling mungkin sejauh ini adalah Kepler 186f. Planet ini merupakan planet yang berpotensi mirip Bumi, tapi ukurannya hanya 10% lebih besar dari Bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah, bintang yang sedikit lebih redup, lebih dingin, tapi lebih panjang umurnya daripada matahari. Jaraknya hanya sekitar 490 tahun cahaya yang mungkin terdengar sangat jauh, tapi ingat jarak supervoid yang sudah kita bahas? Jadi meskipun kita benar-benar berada di sebuah supervoid, kita masih beruntung karena masih ada banyak galaksi dan planet di sekeliling kita. Jika suatu hari nanti kita bisa menemukan cara untuk menjelajah alam semesta, meninggalkan lubang hitam mungkin tidak akan menjadi masalah. Kita sudah lama memimpikan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari Matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA. Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. Saat itu, kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan Bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini, yang kemungkinan besar tidak ada. Tapi kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran Bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di Bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian.
Tempat ini adalah delta sungai yang mengering, dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air, dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi. Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi, Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita. Untungnya, Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun, dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, atau disingkat SHERLOC. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan. Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan Sherlock ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan 4 inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di 2 batuan yang dinamai Skinner Ridge dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinner Ridge sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari sungai purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero, dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh. Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di delta, dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan 2 inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinner Ridge, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sampel-sampel ini berwarna lebih terang dan lebih seragam. Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur, batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sampel-sampel ini juga berbutir lebih halus daripada inti dari Skinner Ridge. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon. Dan ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan, tapi tidak selalu. Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake.
Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa 6 atau lebih sampel inti Mars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan Badan Antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance. Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime, dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028, dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033. Tapi jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Dengan kata lain, masih ada banyak ruang untuk penelitian. Dan ya, kita belum tahu arti sebenarnya dari penemuan ini. Tapi memang itulah tujuan utama misi ini, bukan? Dan siapa yang tahu, mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di Mars miliaran tahun lalu. Oh, lihat penghuni Mars itu, kamu tertipu.